Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priamita Fitri, NIM 19051204044. Di sini saya akan membuat simulasi routing dinamik OSPF mikrotik menggunakan Genestri ya. Jadi tujuannya di sini tuh mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di mikrotik, mampu mengkonfigurasi tabel routing dinamik OSPF, dan mengetahui failover di tabel routing OSPF. Jadi skenario percobaannya itu kayak gini, skema jaringan simulasi bandwidth management. Jadi simulasi jaringan ini sudah saya buat di Genestri juga kayak gini, dan selanjutnya langkah percobaannya di sini. Skema jaringan dengan Genestri ini dengan ketentuan fisik lain menggunakan Windows XP dan router menggunakan router OS mikrotik ya. Jadi untuk setting IP di masing-masing interface fisik lain itu saya sudah setting juga IP-nya di sini. Properties, masuk di TCP IP. Nah, setting IP address-nya udah sesuai ya, 192.168.1.2 dan gateway-nya 1.1. Terus kita masuk ke PC 2. Untuk setting IP-nya ini di sini udah sesuai juga, 192.168.2.2 dan gateway-nya 2.1. Terus di PC 3 saya juga udah setting IP-nya. 192.168.3.2 dengan gateway 3.1. Udah, langkah selanjutnya di sini kita setting IP address-nya di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC client. Jadi di sini kita setting mulai dari PC 1, kita masuk ke Winbox, kita connect aja. Nah, di sini di IP address-nya nih untuk 192.168.1.1/24 di ether 1 dan di ether 2 ada 12.12.12.1/24 dan di ether 3 ada 13.13.1/24. Lalu di PC 2 ini juga sama, sesuai dengan tabel juga di IP lalu address. Nah, di sini untuk ether 1 ada di 12.12.12.2/24 dan di ether 2 ada 192.168.2.1 dan di ether 3 ada 23.23.23.2/24 ya. Lalu di PC 3 kita masuk juga di IP address. Di sini untuk ether 1 ada 13.13.13.3/24 dan ether 2 ada 23.23.23.3/24 dan di ether 3 ada 192.168.3.1/24. Lalu langkah selanjutnya itu kita ke menu routing OSPF. Di sini kita mulai dari PC 1 ya. Kita masuk ke routing, ambil OSPF dan di instance-nya ini di default untuk redistribute connected routes kita pilih aja S-type 1. S-type 1 lalu begitu juga di PC 2 dan PC 3 ya. Kita pilih redistribute connected route-nya S-type 1 semua. Lalu kita masuk di network. Kita tambahkan untuk PC 1 di sini kita ada 12.12.12.0/24 dan 13.13.13.0/24. Lalu untuk di router 2 ini instansinya udah diganti ya. Udah diganti S-type 1, lalu di networknya di sini kita tambahkan 12.12.12.0/24 dan 23.23.23.0/24. Lalu di router 3 juga sama, kita sesuaikan dengan tabelnya juga. Di sini networknya kita tambahkan 13.13.13.0/24 dan 23.23.23.0/24. Lalu langkah selanjutnya nih kita lakukan pengujian.
Jadi pengujiannya kita lakukan di command prompt dengan mengetikkan perintah ping. Kita mulai dari PC1 ke PC2. Kita langsung masuk aja ke command prompt. Di sini kita lakukan ping 192.168.2.2 ya, dari PC1 ke 2. Udah dapat reply nih, udah connect dari PC1 ke 2. Lalu kita ping PC1 ke 3. Dari PC1 ke 3 juga udah connect. Selanjutnya kita cek di PC2 ya, command prompt-nya. Kita ping juga nih dari PC2 ke PC1 192.168.1.2. Udah connect juga. Terus kita cek juga dari PC2 ke 3. Kita perintahkan ping 192.168.3.2. Udah connect juga nih. Lalu ke PC3 kita bikin perintah yang sama 192.168.1.2. Udah connect juga dari PC3 ke PC1. Lalu PC3 ke 2 ping 192.168.2.2. Udah connect juga. Nah, langkah selanjutnya kita trace root sesuai tabel ini. Jadi kita ketikkan perintah tracer di command prompt juga. Kita mulai dari PC1. Kita perintahkan tracer 192.168.1.2. Nah, di sini dari PC1 mau ke PC2 itu disuruh lewat router 1 ke router 2 sampai di PC2 ya. Lalu dari PC1 ke 3 tracer 192.168.1.2. 3.2. Nah, dari PC1 mau ke PC3 itu disuruh lewat router 1 ke router 3 sampai di PC3. Lalu kita bikin perintah juga untuk di PC2. Kita tracer 192.168.1.2. Nah, dari PC2 mau ke PC1 itu disuruh lewat router 1 ke router 2. Terus dari PC2 ke 3 192.168.3.2. Dari PC2 mau ke 3 disuruh lewat router 3, router 2 ke 3 sampai di PC3 ya. Lalu untuk PC3 di sini kita tracer juga nih 192.168.1.2. Dari PC3 mau ke PC1 suruh lewat router 3, router 1 sampai di PC1 ya. Terus dari PC3 mau ke PC2 192.168.2.2. Dari PC3 mau ke PC2 disuruh lewat router 3, router 2 sampai di PC2. Jadi hasilnya perjalanan routingnya kayak gini. Dari PC1 mau ke PC2 lewat router 1 lewat R2, dari PC2 mau ke 3 lewat R2, R3, terus dari PC1 mau ke PC3 lewat R1 dan R3. Nah, di sini kita disuruh mencoba buat putusin kabel jaringan antara R1 dan R2 dan akan melakukan tracer lagi seperti percobaan di nomor 3. Nah, di sini jadi untuk router 1 di sini kita masuk ke Genestry ya. Kita hapus dulu jaringannya dari router 1 mau ke router 3. Jadi kita putus jaringan di sini. Langsung kita lakukan tracer dari PC1. Jadi kita cek koneksinya nih dari PC1 ke 3. Tadi kan lewat router 1 sampai di router 3 dan PC3. Nah, selanjutnya untuk memastikan koneksi dari PC1 ke 3 setelah router 1 dan router 3 diputus. Jadi tracer 192.168.3.2. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dari PC1 disuruh lewat router 1 di router 2 sampai router 3 sampai di PC3 ya, karena router 1 dan 3-nya diputus, jadi dia lewatnya muter ke sini. Lalu untuk di PC3 di sini kita coba nih di PC3 kita juga lakukan tracer 192.168.1.2. Jadi dari PC3 mau ke PC1 dia disuruh lewat router 3 sampai di router 2 dan sampai di PC1.
Jadi koneksinya bakalan PC1, R1, R2, R3, PC3, begitupun sebaliknya. Jadi yang berubah jalur koneksinya cuman dari PC1 ke PC3 aja. Kalau dari PC1, 2, ataupun 2 ke 3 itu sama sesuai awal tadi ya. Udah, segitu routing dinamik OSPF yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.